Hulk yang luar biasa, mendorong batas-batas apa yang bisa dilakukan film superhero. Hulk yang luar biasa bukan hanya film superhero, itu adalah prestasi teknis pembuatan film. Di balik semua aksi, ada cerita kreativitas, kerja tim dan beberapa teknik luar biasa. Terintensifnya penangkapan gerak lanjutan. Jadi tanpa membuang waktu sedetik, mari kita mulai video ini. Mari kita mulai film yang paling berani. Video di balik layar, di mana spanduk Bruce melompat dari helikopter, melompat untuk berubah menjadi Hulk di udara. Di potongan terakhir, kami melihat ciuman Bruce, Betty dan melompat heroik ke dalam kekacauan di bawah ini. Sebagai kekejian, mengamuk di seluruh kota. Tapi kenyataannya, mendebarkan secara visual adegan adalah hasil dari hati-hati, revisualisasi dan desain set pintar. Bahkan sebelum syuting dimulai, tim VFX membuat detail cetak biru animasi, sebuah previsualisasi yang memetakan gerakan Bruce dan sudut kamera. Lalu di panggung suara, dikelilingi seluruhnya oleh layar hijau. Kru membangun kehidupan. Ukuran dummy helikopter dari replika ini Edward Norton memfilmkan lompatan ikoniknya. Layar hijau memastikan langit dan latar belakang pemandangan akan mulus. Ditambahkan nanti di pasca produksi, untuk mensimulasikan Bruce gratis jatuh menembus langit. Tim memasang Edward ke rig vertikal yang dapat dipindahkan. Sistem batang yang memungkinkan dia untuk bertindak jatuh secara realistis saat ditangguhkan. Hasilnya ketinggian tinggi yang meyakinkan, keturunan yang memadukan akting fisik dengan sihir digital. Kami kemudian pindah ke kulkas. Adegan universitas, di mana Jenderal Ross datang ke kampus dengan pasukan militernya untuk menangkap Bruce. Saat Bruce melarikan diri bersama Betty melalui halaman universitas, ketegangan mencapai puncaknya ketika dia terjebak di dalam jembatan penyeberangan berpanel kaca. Tentara meluncurkan bom asap di dalam, dan ruang tertutup dengan cepat terisi gas. Bruce berjuang untuk bernapas. Kepanikan terjadi, dan kemudian transformasi dimulai. Untuk memfilmkan adegan produksi masuk semua. Mereka membuat set jembatan penyeberangan berlapis kaca atas seperti yang khusus. Kamu lihat di video BTS. Memastikannya dapat mendukung dengan aksi aman dan kehancuran yang harus diikuti. Dan awan asap yang berputar-putar itu bukan CGI, kru menggunakan efek praktis nyata. Dari mesin asap hingga es kering dan mengendalikan bahan peledak untuk menciptakan lingkungan tersedak yang mendorong Bruce ke titik puncaknya. Luar biasa, Edward Norton melakukan semua aksinya. Dirinya dalam urutan, menambahkan realisme mentah yang membuat transformasi bahkan lebih mencengkeram. Aksi berlanjut di halaman universitas. Ketika helikopter militer meledak, mengirim berapi-api. Ledakan berbahaya dekat dengan Betty, tapi tepat pada waktunya Hulk melindunginya dari api. Di balik layar ini bukan hanya digital trick we alone. Pembuat film menggunakan api yang sebenarnya dan nyata. Ledakan untuk meningkatkan intensitas. Mereka bersiap dengan merakit deretan boneka bagian helikopter di depan layar hijau. Kemudian menggunakan teknik kembang api. Tim meledakkan mereka secara terkendali. Urutan dan menangkap semuanya di kamera. Tepat setelah ledakan, kita melihat Hulk menggendong Betty dalam pelukannya yang besar. Tentu saja dalam kenyataan, tidak ada monster hijau yang menjulang tinggi. Dua anggota kru mengenakan setelan hijau seluruh tubuh, mengangkat aktris dalam gendongan panggung. Ini memungkinkan artis VFX untuk memasukkan Hulk secara digital di pasca produksi. Memadukan performa nyata dengan otot CGI dengan mulus. Masih dalam pertempuran kekuatan yang sama, mentah Hulk ditampilkan saat dia menghancurkan dan kendaraan militer secara mengejutkan. Ini bukan hanya CGI. Rekaman di balik layar ini mengungkapkan kendaraan nyata dihancurkan menggunakan efek praktis. Alat berat digunakan untuk merusak dan membalikan yang kendaraan, kemudian ditingkatkan secara digital untuk membuat kekuatan terlihat Hulk lebih mengancam. Sekarang, mari kita bicara tentang peningkatan kecepatan dan kekuatan Blonsky yang sekarang menjadi prajurit super. Balapan melintasi medan perang lebih cepat daripada manusia normal manapun. Untuk menciptakan ilusi sprint manusia supernya, aktor Tim Roth diikat ke dalam sistem harness khusus. Tali kekang menariknya dengan cepat melintasi sementara dia hanya melakukan gerakan berlari yang berlebihan. Rekaman yang dihasilkan ketika dikombinasikan dengan efek visual memberi kami ilusi pirang bergerak dengan kecepatan menyilaukan. Tapi menangkap ini dengan sempurna butuh waktu. Kru memfilmkan beberapa pengambilan untuk mendapatkan gerakan dan realisme tepat. Dan apa tentang semua orang yang insane? Stans Blonsky melakukan gulungan Phillips, menghindar untuk semua aksinya. Seorang seniman parkour profesional untuk tampil paling banyak. Akrobat Blonsky. Setiap pendaratan lompatan dieksekusi praktis, memberikan tindakan membumi, perasaan mendalam.
Selama adegan di mana Hulk berbagi ruang layar dengan karakter manusia, ada trik pintar yang digunakan. Di belakang kamera, seorang anggota kru membawa model busa wajah Hulk dipasang pada tongkat panjang, diposisikan setinggi mata Hulk yang sebenarnya. Ini bukan hanya untuk bersenang-senang, ini memberi aktor titik referensi fisik untuk kontak mata. Misalnya, saat Betty menatap Hulk, dia benar-benar menatap model busa. Teknik ini memastikan bahwa bayangan dan garis pandang aktor tetap konsisten. Penting untuk mengintegrasikan CGI nanti. Trik referensi ini juga membantu menciptakan kedalaman yang realistis. Jarak interaksi antara aktor nyata dan digital mereka. Bintang sesederhana ini. Tapi penting, alat referensi memastikan bahwa ketika Hulk ditambahkan kemudian dia terlihat digital, seperti dia benar-benar milik di lingkungan, diskalakan dengan benar, akurat menyala, dan hadir secara meyakinkan. Saat kita bergerak lebih dalam ke pembuatan Hulk yang luar biasa, urutan di balik layar ini membawa kita tatap muka dengan salah satu elemen paling penting dari proses CGI, penangkapan gerakan wajah waktu nyata. Untuk membawa Bruce intensitas emosional benar untuk hidup melalui Hulk, pembuat film mulai dengan menempatkan banyak gerakan kecil, penanda penangkapan gerakan kecil di wajah Edward Norton. Setiap penanda diposisikan dengan cermat untuk melacak ekspresi wajah yang halus, dari napas berat yang dalam hingga saat-saat marah dan tegar, termasuk gigi terkatup, menggeram dan alis menyipit. Selama proses ini, Edward tampil berbagai ekspresi intens di depan gerakan, menangkap kamera. Ekspresi ini tidak hanya acak. Mereka adalah cetak biru emosional untuk wajah Hulk. Dalam istilah teknis, proses ini dikenal sebagai penangkapan gerak wajah waktu nyata, di mana setiap gerakan mikro, usianya atau kosong, dan masih banyak direkam lagi, secara digital dan dipetakan ke model CGI Hulk. Dan seperti yang kalian lihat di video BTS Hulk ini, digital yang tidak hanya terlihat seperti monster, tapi terasa seperti spanduk Bruce, memberikan karakter inti yang sangat manusiawi, bahkan dalam bentuknya yang paling mengerikan. Setelah data wajah Edward Norton ditangkap, tantangan berikutnya adalah membawa seluruh tubuh Hulk untuk hidup, tugas yang membutuhkan kedua teknologi canggih dan seni kinerja fisik. Sedangkan Edward berkontribusi pada penampilan wajah Hulk. Gerakan seluruh tubuh ditangani oleh gerakan profesional menangkap pemain. Artis aksi ini mengenakan setelan penangkapan gerak yang ditutupi penanda reflektif. Penampilan fisik mereka, dari lompatan eksplosif hingga tumbuk tanah yang berat, direkam secara real time dan kemudian ditingkatkan menggunakan animasi keyframe manual untuk menambahkan kekuatan dan realisme yang berlebihan, tapi menciptakan musuh bebuyutan kekejian, membawa tantangan yang lebih besar. Tidak seperti Hulk yang bulat, desain otot. Kekejian dirancang agar jauh lebih bergerigi, kurus dan buas. Penampilannya dimaksudkan untuk merasa seperti monster yang tidak alami. Untuk mencapai ini, pemain penangkapan gerak sekali lagi menghidupkan fisik karakter. Namun tidak semua kekejian gerakannya alami. Banyak dari mereka adalah animasi tangan untuk meningkatkan getaran mengerikannya. Sebenarnya beberapa urutan, seperti gaya berjalannya yang agresif, atau cara tulang punggungnya yang memanjang berputar selama gerak, dianimasikan secara manual untuk membuatnya merasa manusia dan lebih menakutkan. Tim CGI memberikan perhatian yang luar biasa terhadap detail kekejian, tekstur kulit, keringat otot flexes, dibuat dengan rendering yang akurat secara fisik, memberinya kehadiran seperti manusia hidup yang kita lihat tulang di belakang. Dan bahkan pergeseran otot bukan hanya untuk pertunjukan. Mereka dirancang untuk meresahkan pemirsa. Di balik layar, kru member bahkan membantu selama sesi mocap, meniru resistensi dan berat, untuk membantu menciptakan gerakan yang terasa yang berat kita asosiasikan dengan abominasi, kekuatan brutal. Sementara itu, semua mobil menghancurkan kehancuran yang kita saksikan tidak sepenuhnya diserahkan ke komputer. Sebaliknya, para pembuat film bersandar pada efek praktis, menyiapkan lokasi luar ruangan yang nyata, di mana mereka menempatkan kendaraan yang sebenarnya dan secara fisik menghancurkannya, membalik dan membakarnya di kamera, untuk menangkap realisme mentah itu yang ada di balik layar. Warga sipil jalan-jalan dengan panik, dan kekacauan perkotaan secara juga tertimbak di jalan nyata dengan tambahan nyata, memberikan pertempuran terakhir sebuah keaslian dalam suasana krisis, yang bisa kalian lihat di klip BTS ini nanti. Menggunakan CGI compositing, semua elemen ini, dari gerakan yang ditangkap alis monster hingga kendaraan yang hancur dan kerumunan panik, tercampur mulus menjadi satu urutan eksplosif visual. Dan hasilnya, sebuah final showdown yang tak terlupakan kita, di mana Hulk dan Abominasi. Dan begitulah cara mereka mengubah Edward Norton menjadi Hulk, dan kekacauan menjadi emas sinematik. Tapi apa pendapat kalian dan perjalanannya di balik layar? Beritahu kami di bagian komentar, dan jika kalian